Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bila kemarin kita berbicara tentang bahwa cinta kepada dunia itu tidak boleh, tapi bukan berarti kita cinta kepada akhirat lalu kita meninggalkan dunia. Bukan berarti begitu. Jadi kepentingan dunia yang dicari oleh seseorang itu tujuannya adalah untuk kebahagiaannya dia nanti kelak di akhirat. Jadi dunia itu hanya sebagai alat saja. Karena dengan dia hidup di dunia, dia banyak ibadah, dia memperbanyak berbuat kebaikan kepada orang, dia banyak menolong orang dengan hartanya. Ketika orang sekarang bekerja, dia dapat harta, lalu hartanya dia niatkan untuk nyumbang orang-orang fuqara masakin, untuk nyumbang orang anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, yatim piatu, atau untuk mendirikan masjid atau pondok-pondok pesantren atau madrasah atau rumah sakit Islam misalnya. Ya, tentunya kan dia mencari uang itu kan adalah dunia, tapi dunianya tidak melulu untuk dunia, bukan hanya sifatnya belaka untuk dunia saja, enggak, semata-mata untuk dunia saja tidak, tapi tujuannya adalah supaya dia mendapatkan keuntungan atau celengan lah, tabungan nanti di akhirat. Wa dunya wal akhirah ibaratun an halatain. Dunia dan akhirat itu adalah satu ungkapan atas dua keadaan yang berbeda. Dunia, akhirat. Ad-dunya bintul akhirah. Kan ada pepatah asar mengatakan begitu ya, ad-dunya bintul akhirah. Dia bilang katanya hadis itu. Dia bilang bukan hadis tapi itu adalah asar. Ada yang bilang bukan asar tapi itu maqalatul Arab. Ad-dunya bintul akhirah. Dunia itu anak perempuannya akhirat. Siapa orang yang mengawini dunia, maka dia tidak boleh mengawini ibunya. Orang kalau kawin sama anaknya, boleh tidak kawin sama ibunya? Tidak boleh. Dunia itu anak perempuannya akhirat. Berarti kan akhirat itu ibunya. Jadi kalau dia mau kawin sama dunia, nggak dapat akhirat. Tapi kalau dia dapat akhirat, juga nggak dapat dunia. Tapi dia bisa merawat dunianya. Dia bisa merawat dunianya dengan baik. Ihdahuma aqrab minal ukhra. Salah satunya lebih dekat daripada yang lain. Entah dekat yang di hatimu yang mana, yang dunia apa yang akhirat. Enggak Ustaz, saya kepingin yang akhirat. Tentunya kalau kau dekat dengan akhirat, maka dunianya jauh. Tapi kalau kau dekat dengan dunia, akhiratmu yang jauh. Fa kaifa yutasawwar an yuhibba al-insanu hududha nafsihi ghadan wa la yuhibbaha al-yawm. Jadi kalau ada fi'il mudhari' begini anak-anak, itu pasti atofnya kepada fi'il yang sebelumnya. An yuhibba, ketemu lagi yuhibba pasti akan wala yuhibba. Nanti ketemu lagi wa yahfadha. Nanti ketemu lagi nanti apa? Wa yanzura. Nanti ketemu lagi wa yaftaha. Nanti ketemu lagi apa? Wa yukrima. Terus begitu nanti ma'tufnya itu ma'tufnya kepada fi'il yang awal. Tidak boleh berubah ya. Sehingga bagaimana tergambar? Fa kaifa yutasawwar? Bagaimana tergambar? An yuhibbal insanu, manusia itu mencintai hak nasib dirinya sendiri, hududha nafsihi. Bagaimana seseorang tergambar pada diri seseorang yang kalau orang itu mencintai nasibnya sendiri nanti di akhirat dan dia tidak mencintai nasibnya hari ini. Artinya kalau orang itu mau mengasihani dia nanti di akhirat, tentunya hari ini dia perbaiki buat nanti di akhirat. Kan gitu. Ya. Wa innama yuhibbuha gadan. Nah, begitu kena wa innama putus dia. Wa innama yuhibbuha gadan li'anal ghada sayasiru halatan rahinah. Karena hanya saja orang itu mencintai nasib dirinya nanti di kelak di akhirat nanti. Di akhirat nanti karena akhirat besok itu adalah dia akan menjadi satu keadaan yang tergadekan. Artinya akhirat itu nanti adalah satu hal yang tergadekan. Kalau dia sekarang ini, saat ini saya mempergunakan jasad saya, harta saya, jasad saya, raga dan jiwa saya ini untuk akhirat, berarti sama dengan dia telah menyimpan hartanya tadi ini nanti untuk kepentingan akhirat. Ya kan?
Tapi kalau dia sekarang mengatakan enggak, nanti kepentingan saya nanti di akhirat itu lebih baik daripada nanti kepentingan saya di dunia. Yang penting saya sudah pokoknya di sini apa yang bisa saya perbuat. Berarti nanti dia sama dengan dia telah melemparkan dia sendiri nanti ke dalam negeri akhirat itu sesuai dengan apa yang dia perlakukan waktu dia di dunia dulu. Kalau dia dulu di dunia memperlakukan jasadnya, jiwa raganya ini apa adanya, ya sudah, berarti di akhirat dia akan bertemu dengan apa yang dia perbuat. Fal halatur rahinah la budda an takuna matlubatan aidan. Maka keadaan yang akan dia gadaikan tadi itu tentunya juga harus dicari. Saat ini sekarang kita mau cari apa? Mau cari kepentingan akhirat. Ya sudah, sekarang perbanyak amal yang banyak di sini. Istilahnya gitu. Jadi rauplah harta, tapi tujuannya bukan untuk dunia, untuk akhirat. Gitu. Ya, jadi orang itu katanya uruk-uruk bagaimana niatnya. Yang dilihat itu niatnya. Kalau dia sekarang kaya tapi niatnya dia adalah untuk kepentingan dunia, ya dia rugi akhiratnya. Ada kalanya orang itu kaya kepentingannya nanti untuk akhirat. Oh, dia beruntung orangnya. Sudah enaknya di dunia, enaknya di akhirat. Itu. Illa annal hududul ajilah, hanya saja melainkan hanya saja annal hududul ajilah, bahwa nasibnya seseorang di dunia. Al-ajilah itu dunia, al-ajilah akhirat, al-ajilah dunia. Nasibnya dia di dunia, nasibnya seseorang yang sifatnya duniawi ini munqasimatun ila ma yudaddu hududul akhirah, terbagi menjadi apa? Satu, bertentangan dengan nasibnya akhirat. Ada kalanya nasibnya orang di dunia dia enggak memperdulikan nasibnya dia nanti di akhirat. Sekarang dia jadi orang kaya. Wallahu alam, apakah di akhirat nanti dia akan jadi orang kaya juga? Belum tentu. Sekarang dia orang kaya, nanti di akhirat dia kaya? Mungkin bisa jadi. Ya. Sekarang dia melarat, apakah nanti di akhirat dia akan melarat? Belum tentu. Sekarang dia melarat, apakah nanti di akhirat nanti dia jadi orang kaya? Mungkin bisa terjadi. Tergantung niatnya, tergantung bagaimana dia menyikapinya. Ya, maka terbagi, jadi nasib seseorang di dunia itu terbagi menjadi ma yudaddu hududul akhirah, yang bertentangan dengan nasibnya di akhirat, wa yamna' minha, bahkan tercegah. Nasib akhiratnya tercegah, enggak senang. Di dunianya senang, di akhiratnya enggak senang. Ya enggak? Seperti saat-saat ini kan banyak terjadi ini, ya enggak? Di dunianya dia jadi hakim, jadi penguasa, matinya su'ul khatimah. Buat apa? Ya enggak? Wahya allati ihtaraza 'anha al-anbiya wal awliya. Inilah keadaan yang sangat dijaga, sangat berhati-hatilah. Siapa itu? Para nabi dan para wali. Dari keadaan ini sangat berhati-hati. Tidak apa-apa, saya tidak enak di dunia, yang penting enak di akhirat. Kalau nabi-nabi begitu. Kalau kita tengah-tengah, kita ini kepingin ya Allah, di dunianya senang, di akhiratnya lebih senang. Itu kita itu. Kalau nabi-nabi itu pasrah sama Allah, mau dapat kesenangan, alhamdulillah. Tidak dapat kesenangan, yang penting senang di akhirat. Kalau kita tidak, kita kejar senang di akhirat, dunianya dulu. Akhirat lebih senang nanti insyaallah. Nah, itu. Wa amaru bil ihtirazi anha, bahkan mereka para nabi dan para wali itu memerintahkan umatnya, jamaahnya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya agar berhati-hati daripada hal-hal semacam ini. Dapat nasib di dunianya, tidak dapat nasib di akhiratnya. Wa ila ma la yudad, yang kedua terbagi menjadi tidak bertentangan, tidak menentang. Ya. Wa hiya allati la yantani'u anha, yang kedua ini adalah perkara yang tidak tercegah. Tidak tercegah, dia dapat di dunianya bagus, di akhiratnya juga dapat bagus. Enggak tercegah kenikmatan akhiratnya. Yang penting kan akhirat toh. Kehidupan akhirat itu yang khairun wa abqa. Di dunianya dia sementara, semua aja bayangan di dunia ini. Kaya bayangan, pejabat bayangan, senang bayangan saja. Semu, samar. Yang kelak kekal itu nanti di akhirat. Ini di dunianya senang, di akhiratnya enggak tercegah akan kesenangannya. Yang kedua enggak bertentangan. Seperti kan nikah sahih, seperti nikah. Senang di dunia,
Insyaallah di akhirat kita akan juga nikah. Istrinya 7.000 malah. Ya, setiap orang katanya nikah sama 7.000 perawan. 70.000 bidadari, 7 perawan. 700 perawan, 7.000 bidadari, ya. Nah, seperti itu. Kan nikah sahih. Wa aklil halal, makan enak halal. Kan senang. Makannya ayam, makannya kambing, makannya sapi. Di akhirat makannya ayam, makannya kambing, makannya sapi. Lebih istimewa di akhiratnya. Di surga maksudnya. Wa ghairi dzalik. Dan lain sebagainya. Jadi kita yang kita minta kan yang ini. Allah Ta'ala. Rabbana atina hasanah qina adzabannar. Yang kita mintakan ini. Fama namanya doa sapu jagat itu namanya. Namanya doa sapu jagat. Dunianya seneng, akhiratnya seneng, resik sudah ya. Rapih, ringkes, resik ya. Rapih, ringkes, resik. Enak ya dah. Fama yudaddu hududul akhirah fa haqqul aqil an yakrahahu wa la yuhibbahu. Segala sesuatu yang bertentangan dengan nasibnya nanti di akhirat, maka buat orang yang berakal pasti akan membenci dan tidak akan mencintai. Kalau kau berakal, pasti akan memperhitungkan. Kira-kira kalau saya dapat ini itu nanti di akhirat senang enggak? Enggak, ya sudah dapat di sini saja. Enggak mau saya tinggalkan. Lebih baik saya senang di sana daripada senang di sini. Daripada saya senang di sini diazab di sana, buat apa? Ani yang saya maksud adalah an yakrahahu bi aqlihi la bi tab'ihi. Yang membenci itu adalah akalnya, bukan tabiatnya. Akalnya yang nyetir, akalnya yang jadi rem. Makanya orang itu kalau semua berbuat, semua melakukan aktivitas itu dengan akalnya, pasti akan berpikir 2 kali. Nah katanya orang Arab kan fakir sab'in wa gati' marrah. Pikirkan dulu 70 kali, putuskan sekali. Orang mau berbuat apa-apa itu dipikir. Mau mengatakan apa-apa dipikir. Apa untungnya, apa ruginya dipikir. Jangan lepas, tidak boleh. Sesuatu yang sudah lepas tidak bisa ditarik lagi. Seperti panah yang melesat nggak bisa dicabut lagi. Sudah kena orang, mati orangnya. Sudah bilang apa? Nanti nyakiti hati mukmin dengan lisanmu, tidak bisa dicabut lagi. Kalaupun dia memaafkan, paling memaafkan tapi hatinya masih luka. Jangan nyakiti orang mukmin, jangan nyakiti apalagi ulama, apalagi habaib, apalagi masyayikh, apalagi tidak boleh. Jadi yang membenci itu lewat akalnya, dengan akalnya, bukan dengan tabiatnya. Bukan tabiatnya, tapi akalnya yang rem. Karena muda-muda naik sepeda motor, wah, akalnya di mana? Dia pakai akal apa pakai apa? Tidak punya naluri, tidak punya akal, tidak punya perasaan, tidak punya ini. Kan di kampung barang ada orang tua, ada anak kecil, orang sakit, pakai akal. Gitulah anak muda-muda itu. Pakai akal. Nanti boleh jalan, tidak apa-apa, tapi jangan ganggu orang. Jalan ini bukan punya mbahmu, ya enggak? Semua orang bayar pajak di jalan ini, kan gitu mestinya. Tak boleh ngawur, semua dengan akal. Jangan dengan perasaan, jangan dengan hawa nafsu. Semua anak-anak penting, anak-anak muda-muda ini, jangan semua berjalan dengan hawa nafsu, jangan. Kalau semua dengan hawa nafsunya, tidak akan mencapai hasil yang inti harapkan, tidak bisa. Tidak akan mencapai hasil yang sesuai yang diharapkan. Kama yakrahu tanawula min ta'amin ladzidin limalikin minal muluk ya'lamu annahu law aqdama 'alaihi laquti'at yaduhu aw huzzat ragabatuhu. Diumpamakan seperti seseorang yang dia enggak suka untuk memakan dari makanan yang lezat dari yang dihidangkan oleh seorang raja, dari kaisar-kaisar kerajaan, yang mana dia tahu kalau sampai makanan itu dihidangkan atau makanan itu kemudian dihaturkan di hadapannya dan dia menyantapnya, lau aqdama alaihi, dia mengambil makanan itu, dia makan, laguti'at yaduhu au huzzat ragabatuhu, pasti tangannya akan dipotong atau lehernya akan dipenggal. Silakan makan, boleh, nyantaplah makan, habis makan tak bunuh inti. Tak enak kan? Sudah lebih baik saya tidak makan, tidak apa-apa. Yang penting saya selamat. Sama halnya seperti itu.
Silakan kata Allah Ta'ala, santap makanan ini, tapi di akhirat ta'adzab kau dengan api neraka. Nah, mau orang sekarang minum khamar, ini main perempuan, berzina, berbuat dosa. Akhirat hati-hati loh, ada kehidupan di sana. Jangan nanti kira kehidupan cuma di sini. Itu ada soklenya Allah, itu ada kameranya Allah. Bukan cuma kameranya masjid dan saja. Kameranya Allah Ta'ala lebih tajam. Anunya, zoomnya lebih tajam, zoomnya. Ya, di zoom sama Allah. Ini orangnya. Mau bilang apa inti? Ya, kasih ping sama Allah Ta'ala. Cek. Andanya orang ini bakal diadab sama Allah. Ya udah. Jangan sampai nanti Allah meletakkan satu cap stempel. Orang ini tubi'a alaihi bi tab'in nifaq. Tok. Nah, sudah. Tubi'a bi tab'in nifaq, enggak sadar orang ini. Mau dinasihati kayak apa, enggak sadar. Mau dilarui kayak apa, enggak bisa insaf. Enggak bisa insaf. Ya enggak? La bimakna anna ta'amal ladzi yasiru bihaitsu la yashtahihi bi tab'ihi wa la yastaliduhu law akalahu. Bukan bermakna, bukan mempunyai makna bahwa makanan yang lezat tadi yang dihidangkan oleh raja tadi itu mempunyai satu pengertian sekiranya secara tabiat dia tidak menyukainya dan tidak merasakan lezat kalau dia memakannya. Bukan itu. Secara tabiat lezat, makanan enak kok. Dagingnya kambing, minumnya susu, soda gembira, ada soda susah, ada soda ya enggak, segala macam ya enggak. Wah, Masya Allah, makanan, minuman, ini itu. Tapi setelah itu nanti habis itu nanti dipenggal, nanti dibunuh, nanti dicincang, nanti dimasukkan penjara. Ya enggak, ya sudah, enggak ada nikmatnya. Secara tabiat ente memakannya nikmat, tapi akibat yang ente dapatkan tidak nikmat. Gitu. Fa inna dzalika muhalun, karena itu adalah muhal. Biasanya muhal lah, orang sekarang dikasih makan sate, makan sate habis tak jotosi sama mana. Orang makan sate sama gregetan ya. Ya kan habis makan sate mau dijotosi sama dia. Ya enggak? Kira-kira makan satenya enak enggak? Enggak enak. Kepikiran dia habis jotos-jotosan sama sih. Enggak enak dia makan satenya. Kalau perlu tangannya cucuk-cucuk kan. Gemes sama orang ini enggak. Enggak ada nikmat-nikmatnya. Ente sekarang punya pikiran saja. Kalau sekarang ente makan nasi goreng, itu punya pikiran yang enggak tenang. Atau ente geberdek benci sama orang. Makan nasi gorengnya, apa ente makan? Enggak tahu ana. Hawas sana sama orang. Ya enggak, sampai piringnya jatuh enggak sadar dia. Ente minum apa enggak tahu. Karena hati itu secara tabiat dia suka, tapi secara akal dia enggak bisa memprediksi menilai. Walakin ala makna annahu yazjuruhu aqlu anil iqdami alaihi, tapi akalnya di sini yang mencegah dia. Sadar manusia yang akal, yang sehat. Akalmu masih sehat. Kau nikmat-nikmat di sini, di akhirat nanti lo. Kan khamr enak, khamr itu mendemnya enak ende. Bisa ngantuk, bisa tidur. Ya enggak? Akhirat. Hati-hati. Orang senang sama perbuatan maksiat itu katanya enak. Tapi nanti ujungnya enggak enak. Dia sedih enggak enak. Jangan dikira orang-orang artis-artis itu sekarang buka aurat itu senang, foya-foya dia. Lihatan batinnya. Hancur berkeping-keping. Ya enggak? Nangis di rumah. Anak punya teman ada yang sudah jadi artis di Jakarta itu. Ya enggak? Nah, tanya sama dia, inti waktu jadi artis itu senang enggak? Enggak senang. Ana dapat uang tiap bulan ya Ustadz Alwi 2,5 juta itu waktu ya. Sekarang mungkin sudah 20 juta mungkin. 2,5 juta dengan iklannya, dengan ana main film, ana sebagai background belakang saja. 2,5 juta. Enak senang enggak inti? Enggak senang Ustadz. Ya senang dapat uangnya senang, tapi sampai rumah kemeredek ana, ya Allah. Ibadah enggak enak, sama abah sama ibunya bertengkar. Sama istrinya omel-omelan. Tidak ada berkahnya. Di hati itu tidak tenang, panas. Di hati itu panas. Nah, itu namanya makan yang dimakan sama dia bukan makanan yang halal, dari uang yang tidak halal. Wa tahsul fihi karahatun lidharar. Wal maksud min hadza, tujuan daripada ini semua
annahu law ahabba ustadahu, kalau ada orang seandainya dia itu kalau seseorang itu seandainya mencintai gurunya, ustadznya, ya annahu yuwasihi wa yu'allimuhu, karena si guru itu menolongnya, wa yu'allimuhu dan mengajarinya. Atau seseorang itu mencintai tilmidnya, muridnya, ya annahu yata'allam minhu wa yakhdumuhu, karena sang murid itu belajar darinya dan berkhidmah, mengabdi kepadanya. Si murid ngambilkan sandal, bawakan tas gurunya, ya, kemudian apa itu namanya, menatakan meja buat belajar untuk gurunya, untuk ngajar gurunya. Wa ahaduhuma haddun ajilun wal akhar ajilun. Yang satu adalah nasibnya dia di dunia, yang lain adalah nasibnya dia di akhirat. Lakana fi zumratil mutahabbina fillah, maka niscaya dia berada di dalam golongan orang-orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah, mutahabbaina, ya, mutahabbina fillah. Maka niscaya mereka digolongkan termasuk orang-orang yang mutahabbin fillah, tergolong orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang satu ada kepentingan akhiratnya, satu punya kepentingan dunianya. Walakin bisyartin wahid wa an yakuna bihaitsu law mana'ahul ilma mathalan, sekiranya kalau dia tercegah untuk tidak dapat ilmu misalnya, atau ta'adzara alaihi tahsiluhu, atau dia tidak mendapatkan ilmu sama sekali dari gurunya, lana qasa hubbuhu bisababihi, maka niscaya dia akan kurang cintanya dengan gurunya karena gurunya kurang bisa ngajar dengan baik. Ya enggak, ada guru yang kurang ngajar, bisa ngajarnya kurang bisa dengan bagus. Si murid begitu diajar sama guru ini, tak paham mana dia jadi dia. Jadi anak luntur cintanya. Atau gurunya kurang perhatian sama dia, luntur cintanya. Kurang dia menjadi sosok figur buat sang muridnya, sebagai sosok figur ayah kayak atau kakak kayak atau siapa, sehingga luntur cintanya. Lana qasa hubbuhu bisababihi, pasti akan kurang, rasa cintanya itu akan kurang karena sebab dia nggak bisa mendapatkan ilmu dengan baik dari sang guru tadi itu. Tahsilul ilmnya kurang didapat dengan bagus, gitu ya. Fal gadrul ladzi yanqusu bisababi faqdihi huwa lillahi subhanahu wa ta'ala, maka kadar ukuran di mana dia kurang cintanya karena sebab kekurangan guru tadi itu, perhatian kepada dia, berarti itu juga masih di dalam ranah dia membenci karena Allah taala atau dia mencintai karena Allah taala. Begitu. Apalagi sang guru itu sudah setengah mati, mengerahkan jiwa dan raganya, meninggalkan semuanya, apapun yang terjadi. Jangan dilihat kekurangan daripada sang guru, tapi lihatlah bagaimana itu, apa itu namanya, muhawalatun nafsihi, usaha sang guru tadi itu loh untuk minterkan inti itu, karena tidak semua orang itu sama gitu ya. Maka di situ yang dilihat. Jadi titik terangnya adalah seperti itu. Walahu ala dzalikal gadri thawabul hubbi fillahi ta'ala walaysa bimustankirin walaysa bimustangkarin an yashtadda hubbuka li insanin li jumlati aghradi tartabitu laka bihi, dan tidak dipungkiri lagi bahwa cintamu yang sangat kepada seseorang itu karena ada beberapa tujuan yang mengikat antara kamu dengan dia. Pastilah orang itu kok cinta sama dia, kenapa? Ya banyak faktor ya, kan gitu kan. Ente kok cinta sama dia kenapa sih? Mau dia itu bukan apa-apanya ente kok. Saudara bukan, ayah bukan, kakak bukan, adik bukan, guru bukan, sahabat bukan. Tapi kok dia cinta sama dia? Ya karena ada beberapa hal. Mungkin 5 faktor, 7 faktor, 10 faktor, 20 faktor, banyaklah. Saya sama dia itu ada persamaan. Dia suka timun, anak suka timun. Dia suka zafin, anak ya senang zafin. Ya enggak? Dia juga suka ngasih, anak senang ngasih. Dia kalau ziarah ke rumahnya anak sebentar, anak kalau ziarah ke rumahnya dia hatta lama dijamu sama dia. Ada faktor-faktor yang membuat anak jatuh gandrung sama dia, tresno sama dia. Anak nggak ada apa-apa sama dia, tapi dia tiba-tiba begitu perhatian sama anak luar biasa. Anak kalau jalan-jalan tidak cuma diajak ke sekaten, diajaknya ke mall anak. Nah, ya enggak? Kalau anak paling-paling ngajak sama dia cuma ke sekaten, ya beli tuet-tuet gitu ya. Nah, kalau dia ngajak anak sampai anak dibelikan macam-macam, dibelikan sepatu, dibelikan tas, dibelikan buku, dibelikan macam-macam anak. Nah, kayaknya anak tidak cinta sama dia. Nah, berarti ada apa-apa ini, ya enggak?
Fa in imtana ba'dhuha naqasa hubbuka. Tentunya kalau separuh itu tercegah, pasti akan berkurang cintanya. Misalnya seseorang tiap hari telepon, "Mana kabarnya ente? Mana kabarnya ente?" Ndak pagi, ndak siang, ndak sore, ndak malam, 4 kali kalau telepon. Cuma nanyakan kabar. Tentunya orang yang dikabarkan kan seneng loh. Orang ini kok perhatian banget sama anak. Ya enggak? Bukan hanya telepon, kadang-kadang datang, kadang-kadang ngasih sesuatu. Perhatian banget sih orang ini sama anak. Saya sudah digandrung sama dia. Akhirnya dekat. Akhirnya kemudian bersahabat. Bersahabat dengan akrab, sahabat bagus lah. Tiba-tiba si sahabat kita tadi itu atau sahabat inti tadi itu ngebelnya cuman yang biasanya 4 kali, ini cuma 1 kali. Biasanya datang 1 minggu sekali bawa hadiah, ini datang pun tidak. Luntur cintanya. Nah, qasahubbuk. Ya nah, akan berkurang cintamu. Wa in zada zadal hub. Kalau kau bertambah perhatianmu, akan bertambah cintamu. Bertambah ada beberapa jumlah agradmu, akan bertambah pula cintamu. Falaisa kayak misalnya orang itu ganteng misalnya. Anak senang orang ini sudah ganteng, pinter, cerdas, kaya, lomo, jawad, dermawan. Wallah, surga anda dapat dia. Berkawan sama dia. Tiba-tiba luntur. Tadi yang ganteng dia jadi elek. Ya enggak? Jadi keriput, duduknya bungkuk begini. Pasti naqasa hubbuk. Ya, dalam hati anak tetap cinta sama ente. Kayak apapun anak cinta sama ente. Nonsen. Mesti ada yang kurang di situ. Mesti ada yang kurang. Dulu ganteng kok dia. Sekarang mulai keriput. Pasti dalam perasaanmu, orang ini bakal mati. Kalau sudah bakal mati, siapa lagi yang mau berbuat baik sama anak? Sudah lebih baik anak tinggalkan separuh, 1 poin saja cintanya sama dia. Nah, ya enggak? Falaysa hubbuka lidhahabi wa kahubbika lil fiddati idza tasawa miqdaruhuma. Bukankah cintamu kepada emas itu seperti cintamu kepada perak apabila sama? Emas 5 gram sama perak 5 gram. Nggak sama, beda pasti. Ustaz atau ya akhi, tak kasih emas 5 gram sama perak 5 gram. Nyoh, tak kasih ente ya. Dulu anak ngasih ente emas 5 gram. Sekarang anak enggak punya uang. Sekarang anak bisa ngasih perak sama ente cuma 5 gram. Ya Allah. Kenapa begitu? Bangkrut anak kena corona gini. Ya nak, Covid-19 ini enggak kerja anak sekarang. Bagaimana ini? Luntur cintanya. Yang dulunya emas ngasihnya, sekarang perak. Sama ukurannya 5 gram. Tapi beda. Emas lebih mahal daripada perak. Li'anna dhahab yusilu ila aghradin hiya akthar mimma tusilu ilaihil fiddah. Karena emas itu bisa mencapaikan atau bisa menyampaikan semua tujuanmu lebih banyak daripada sampainya tujuanmu kalau kau beli dengan perak. Dengan emas 5 gram mungkin kau bisa dapat apa? HP yang bagus. Tapi perak 5 gram dapatnya apa? Batu akik. Ya enggak dapat apa-apa itu. Kan gitu. Faidan yazidul hubbu bi ziyadatil gharad. Nah, kalau begitu kita fahami sekarang, ternyata cinta itu bisa bertambah dengan bertambahnya tujuan. Semakin ada tujuan, semakin tambah cintanya. Semakin berkurang tujuannya, semakin kurang cintanya. Wala yastahilu istima'ul aghrad ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah fa huwa dakhilun fi jumlatil hubbi lillahi ta'ala. Wa hadduhu, batasannya sekarang. Huwa, batasan cinta karena Allah Ta'ala ya. Huwa anna kulla hubbin laulal imanu billahi wal yaumil akhir lam yutasawwar wujudu. Yaitu adalah semua cinta yang sekiranya kalau tidak ada iman kepada Allah Ta'ala dan tidak ada iman kepada hari akhir, maka tidak akan tergambar wujudnya. Tidak tergambar wujudnya. Inti tidak cinta sama Allah, nggak ada cintanya Allah sama inti. Ya, kira gitu ya. Fahuwa hubbun fillahi ta'ala. Itu adalah ada seseorang yang ingin misalnya yang sudah gede-gede ya, nikah dengan perempuan.
musyrikah tapi ya, anti Nabi Muhammad, anti Quran, tapi hayu dia ya, yang mengatakan inti bagaimana itu, ana kalau disuruh iman sama Allah sama hari akhir sama iman sama Rasulullah tidak mau. Ya Allah, yang mana iman fil haga inti ini sempurna tapi kok inti kafirah gini ya, enggak, berarti musyrikah seperti ini ya. Bagaimana ini? Itu seperti itu. Lam yutasawwar wujuduhu, gak mungkin tergambar cintanya seseorang yang punya iman kepada Allah Ta'ala untuk senang sama orang ini. Wa kadzalika kullu ziyadatin fil hubbi, begitu pula semua tambahan cinta di dalam cinta, kalau seandainya tidak ada iman kepada Allah Ta'ala, lam takun tilka ziyadah. Nah, fatilka ziyadah minal hubbi fillahi, fadzalika wa in daga fahuwa azizun. Sesuatu yang sangat mahal sekali seperti ini, atau jarang sekali. Wa qala Al-Jariri mengatakan ta'amalan nasu fil qarnil awal bid-din hatta raggad dinu. Orang dulu masa atau abad pertama dulu, abad sahabat, itu mereka bermuamalah satu dengan yang lain sampai hatta raggad dinu, sampai agama itu antara satu dengan yang lain itu jadi biasa. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya kalau orang baca Quran itu nangis, itu biasa. Jadi ada orang sholat sampai berrakaat-rakaat, itu biasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat 1000 rakaat setiap malam, biasa. Orang zaman dulu bukan kagum, Allah, orang ini apa tidak terbang ini Ustaz waktu sujudnya dia, 1000 rakaat tiap malam, biasa. Imam Jailani sampai tidak makan, tidak minum sampai sekian tahun, biasa. Ta'amalan nasu fil qarnil awal hatta raggad, apalagi zaman sahabat lebih mulia dari mereka-mereka. Mereka saling bermuamalah satu dengan yang lain itu sampai agama itu jadi lembut ya. Wa ta'amalu fil qarni tsani bil wafa'i hatta dhahabal wafa'. Adapun manusia atau orang-orang yang hidup di abad kedua, itu abad tabi'in mungkin ya, mereka saling bermuamalah dengan cara menepati janji sampai janjinya hilang. Istilahnya orang dulu itu Ustadz, kalau yang namanya janji ditepati, anak akan datang hari Senin ya, datang hari Senin betulan, sampai masa itu hilang nanti. Ya Allah, anak betul-betul rindu dengan masa dimana kalau orang datang hari ini atau orang akan memberikan ini atau orang akan ngundang ini, pasti waktunya dia datang, dia memberikan janjinya dengan tepat tanpa melenceng sedikit pun ya enggak. Tapi itu sudah tidak ada orang-orang itu. Kayak dulu zamannya kita orang masih kecil, ada Habib Anis, ada fulan, ada habaib, ada masyayikh. Masya Allah, orang-orang alim semua. Di mana sekarang? Tidak ada, habis. Tidak ada majelis yang hangat, tidak ada. Tidak ada majelis ilmu yang hangat yang bisa menambah ma'rifatud dinnya kita orang. Tidak ada itu. Dhahabal wafa. Sudah hilang itu. Ya. Sampai namanya saling ikat janji itu hilang. Penempatan janji itu hilang. Wa fi tsalits, adapun di abad yang ketiga, bil muru'ah hatta dhahabatil muru'ah. Yang ketiga, mereka bermuamalah dengan menjaga kehormatan sampai hilang akhirnya kehormatan itu. Sudah tidak lagi menghormati satu dengan yang lain. Dulu mana ada anak-anak muda duduk di depan pakai imamah, mana berani? Bukan kita anti imamah, bukan. Tapi mana berani dulu loh. Dulu zaman orang tua kita tuh, mana ada berani anak muda datang duduk ceramah. Tak berani dulu. Illa bil idzin. Sekarang kok berani? Ya enggak, bahkan nyalahkan orang tua. Mana berani dulu anak dulu. Saya menangi orang tua, enggak ada yang berani. Anak-anak muda sekelas kita dulu, kalau ada orang tuanya atau ada siapa itu enggak berani. Ta'adduban. Hatta orang tua itu salah, tetap kita, ya Allah yang betul begitu. Itu salah. Masuk orang tua salah. Enggak mungkin sampai kayak gitu itu, ya enggak? Sekarang apa berani gitu? Sekarang kayak gitu? Berani sekarang. Ya enggak? Malah orang tuanya kipatkan tangannya, enggak? Sampai anaknya duduk di depan, abahnya duduk di belakang. Ya khair syur anaknya. Anak hidayah betul itu ya enggak? Abahnya di belakang. Abahnya, bentar Pak. Abang pulang enggak apa-apa. Edan ya anaknya, ya enggak? Biasanya yang gitu tuh anak sama abahnya. Abang mau pulang enggak? Kau pulang usik enggak apa-apa. Enggak. Ini sekarang enggak, anaknya yang gitu sama abahnya.
Subhanallah. Itu sudah tidak ada lagi sudah. Ya. Walam yabqa illa rahbah war raghbah, sehingga tidak tersisa kecuali rasa takut yang membuat orang lari dan rasa cinta yang membuat orang harap. Hanya itu. Wallahu ta'ala